Indonesia memang kaya akan kulinernya. Dari Sabang sampai Merauke memiliki cita rasa makanan khas masing-masing daerahnya. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah pengkonsumsi nasi. Bahkan mereka menjadikan nasi sebagai makanan pokoknya. Hingga ada anggapan bahwa kayaknya belum makan kalau belum makan nasi. Benar kan? Tapi ada beberapa daerah di Indonesia yang menggunakan bahan makanan lain sebagai pengganti nasi. Nah, kira-kira masyarakat tahu nggak ya bahan makanan apa sih sebagai pengganti nasi? Makanan pokok pengganti nasi itu ada pisang, ada ubi, ada roti-rotian. Jagung, ubi, Kentang, sagu, jagung. Kentang, Roti, kentang, jagung, sagu, kentang, singkong. Selain sagu, ternyata masih ada bahan makanan lain yang digunakan sebagai pengganti nasi. Nah, kira-kira bagaimana ya pengolahan untuk bahan makanan pengganti nasi tersebut? Sagu. Masyarakat Maluku dan Papua menjadikan sagu sebagai makanan pokok mereka. Karena di sana memang kaya akan tanaman sagu. Untuk cara pengolahannya sendiri membutuhkan waktu 3-5 tahun untuk memanen batang tanaman sagu. Sagu yang siap dipanen akan ditebang dan bonggolnya akan diperas untuk mendapatkan saripati yang menghasilkan tepung sagu. Hasil dari olahan sagu tersebut bernama papeda yang bentuknya seperti lem. Nama papeda inilah yang menjadi nasi masyarakat Maluku dan Papua. Biasanya papeda ini dipadukan dengan sayur ganemo yang merupakan tumisan daun melinjo muda dan cabai merah. Konon, tradisi memakan sayur ganemo ini untuk mencegah penyakit malaria. Singkong. Masyarakat desa Cirende menjadikan singkong sebagai makanan pokok daerah mereka. Singkong diolah untuk dijadikan beras singkong. Jadi singkong yang telah diparut kemudian diperas untuk diambil patinya, kemudian ampasnya dijemur hingga kering, lalu digiling menjadi tepung. Setelah itu tepung singkong diberi air dan dikukus. Jagung. Masyarakat Sigedong menjadikan nasi jagung atau sakelan sebagai makanan pokok mereka, seperti halnya nasi beras pada masyarakat lain. Jika ada istilah belum makan jika belum makan nasi, begitu halnya warga Sigedong. Mereka belum merasa makan jika belum menyantap nasi jagung. Bahkan menurut mereka, nasi jagung lebih memberi tenaga dibandingkan nasi beras. Selain itu lebih tahan lama. Cara mengolahnya, jagung dijemur terlebih dahulu di bawah sinar matahari. Karena daerah yang terletak di pegunungan ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi, warga Sigedong memiliki cara tersendiri dalam mengeringkan jagung. Mereka yang masih memakai tungku berbahan kayu dalam memasak menyimpan hasil panen jagung di atas tungku dalam sebuah tempat khusus yang mereka buat sendiri. Sehingga setiap kali mereka memasak, asap dari kayu bakar dari tungku itulah yang akan mengasapi dan mengeringkan jagung-jagung tersebut. Jagung yang sudah kering diambil bijinya lalu ditumbuk. Biji jagung lalu direndam selama 3 hari, kemudian ditumbuk lagi hingga halus dan lembut menjadi tepung jagung yang oleh warga Sigedong disebut sekelan. Untuk mengkonsumsinya, seduh sekelan dengan air hangat lalu dikukus. Gembili. Suku Kanum di Merauke yang mendiami Taman Nasional Wasur mengkonsumsi gembili sebagai makanan pokok secara turun-temurun. Sistem budidaya gembili sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat suku Kanum karena mempunyai nilai budaya yang tinggi, yaitu sebagai mas kawin serta pelengkap pada upacara adat. Bahkan tanpa gembili, konon suku Kanun tidak dapat melaksanakan pernikahan, sehingga budidaya gembili bagi suku Kanun menjadi suatu keharusan. Suku Kanum mengkonsumsi gembili dengan cara sederhana, hanya direbus atau dibakar. Jawawut. Jawawut adalah sejenis tanaman serelia. Di Biak Numfor, tanaman ini sangat subur dengan nama lokal pokem.
Biasanya pokem diolah oleh penduduk setempat menjadi bubur yang banyak dikonsumsi oleh ibu hamil dan juga bayi. Ubi jalar. Hipere adalah sebuah sebutan dari masyarakat suku Dani untuk makanan yang kita biasa kenal dengan nama ubi jalar. Biasanya masyarakat suku Dani hanya mengolah ubi jalar dengan cara dikukus atau dibakar. Sebaiknya kita mengetahui setiap kandungan gizi yang ada di dalam makanan yang akan kita konsumsi. Karena sumber gizi itu tidak hanya datang dari satu makanan saja. Sehingga sangat penting kombinasi dari setiap pola makan yang kita lakukan. Nah, semoga tayangan hari ini bermanfaat untuk Anda ya. Dan jangan lupa saksikan terus Wonder Food setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang hanya di NET.